Tribuners, selamat siang dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di Tribun Bastory edisi Senin 21 April 2025. Nah, 21 April tahu dong ya hari ini hari apa? Yes, benar sekali, hari ini merupakan Hari Kartini. Dan Putri mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kalian perempuan-perempuan hebat di luar sana yang saat ini mungkin lagi memperjuangkan mimpi-mimpinya ataupun yang sudah ketemu mimpinya dan terus meningkatkan kualitas dirinya. Semoga nyala api dari perjuangan Kartini selalu menyala-nyala ya dalam diri kalian. Nah, Tribuners, ngomongin soal Hari Kartini, hari ini spesial sekali, narasumber saya seorang perempuan yang sangat luar biasa, dan di momen Hari Kartini ini kita akan membahas mengenai tema melanjutkan perjuangan Kartini dalam implementasi Quick Wins Kemenduk Bangga atau BKKBN. Nah, Tribuners, seperti yang kita ketahui ya, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 180 dan juga 181 tahun 2024, Presiden Prabowo mentransformasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menjadi suatu kementerian dengan nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga. Dan sudah pasti ya, dengan transformasi ini ada semacam ekspektasi ataupun harapan dari Presiden Prabowo agar lembaga atau kementerian ini pastinya memiliki dampak yang lebih baik lagi terhadap masyarakat Indonesia dalam hal atau dalam masa menuju Indonesia Emas 2045. Lalu seperti apa sih Quick Wins yang ada di Kemenduk Bangga ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Nah, Tribuners, sebelum kita berkenalan dengan narasumber saya mau mengingatkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh banget lewat live di kanal YouTube ataupun juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kalian yang punya pertanyaan seputar tema yang nanti dibahas, boleh banget di komen aja. Nanti akan dijawab oleh narasumber cantik saya yang satu ini. Langsung saja kita berkenalan, ada Dr. Mauliwati Bulo MSI selaku Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Maluku. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa. Luar biasa, semangat ya? Semangat. Semangat apalagi ya. Di momen Hari Kartini ini. Betul ya, Bu ya? Sekali. Oke. Bu, gimana nih di Hari Kartini ini? Kesibukannya apa hari ini? Untuk hari ini ya, kami baru selesai launching GATI, Gerakan Air Teladan Indonesia. Jadi selesai launching secara nasional, kami secara virtual di kantor, kemudian kami menuju ke sini. Langsung ya, nggak pakai lama, langsung diculik sama Tribun Ambon untuk menyapa Tribuner semua yang ada di rumah. Oke, Tribuner, seperti yang tadi saya sebutkan Ibu juga bahwa berdasarkan Perpres nomor 180 dan 181, BKKBN kemudian bertransformasi menjadi sebuah kementerian. Nah, ini kan sudah pasti ada perubahan dong ya, Ibu. Dari segi nomenklaturnya, kemudian juga mungkin dari segi tupoksinya, Ibu bisa menjelaskan perbedaannya seperti apa perubahannya? Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah penjelasan awal ya, berdasarkan Perpres 180 dan 181 tahun 2024, BKKBN yang awalnya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional berubah menjadi Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Tetap ada BKKBN-nya, ya betul. Kemudian dengan kementerian yang baru, kami istilahnya naik kelas ya. Kemudian kami semakin diperkuat dengan struktur kementerian ini, dan juga kami melaksanakan programnya masih tetap Bangga Kencana. Bangga Kencana itu singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kemudian kami juga ada Quick Win, program cepat kementerian, ada 5 Quick Win. Kemudian kami juga mengusung filosofi baru, ya Flower, Bee and Honey. Ya, bisa dijelaskan. Oke, baik. Nah, filosofi baru kami itu adalah Flower, Bee and Honey. Kalau flower, semua tahu bahwa kalau bunga itu cantik, indah. Nah, kami berharap bahwa dengan
filosofi Flower itu Kemenhub Bangga / BKKBN berusaha untuk memberikan pelayanan, melaksanakan program dengan profesionalisme, kemudian dengan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat dalam pelaksanaan program. Itu yang terkait Flower. B, kalau B itu lebah ya. Dengan mencontoh lebah, kita dalam melaksanakan program, kita berusaha untuk berkolaborasi, bersinergi dengan semua pihak, semua mitra kita dalam pelaksanaan program. Kita berharap dengan kolaborasi yang semakin baik lagi, maka program bisa lebih baik lagi dilaksanakan di masyarakat. Flower, bee, and honey. Honey, madu ya. Nah, kalau madu itu manis ya. Nah, jadi dengan filosofi madu itu kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan dengan program kami di kementerian bisa dirasakan oleh masyarakat, tepat sasaran ya. Kemudian masyarakat bisa menerima manfaat dari apa yang kita kerjakan. Sesuai namanya, honey, bisa merasakan manisnya. Betul, ya, Ibu ya. Betul. Oke. Ibu tadi disinggung bahwa dengan perubahan nomenklatur, kemudian tupoksi dan lain sebagainya, ada quick wins yang ingin dicapai ya begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa aja sih quick wins atau program percepatannya, Ibu? Oke. Kalau quick wins itu kan program cepat yang berusaha dicapai dalam waktu 1 atau 2 tahun ya. Kalau Kemenhub Bangga sendiri, program cepatnya yang pertama genting. Agak apa ini gentingnya? Genting itu singkatan dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Itu kita mengajak, ini adalah gerakan gotong royong yang mengajak semua pihak, ya baik perorangan, swasta, ya BUMN, BUMD, jurnalis juga termasuk yang boleh untuk kita ajak ya, akademisi dan semua pihak untuk bisa berpartisipasi dalam gerakan ini menjadi orang tua asuh kepada keluarga resiko stunting yang miskin. Nah, keluarga resiko stunting itu siapa? Nah, keluarga resiko stunting itu adalah keluarga-keluarga yang beresiko untuk anaknya jatuh ke stunting. Terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang punya baduta. Seperti itu. Jadi itu dicegah. Jangan sampai keluarga resiko stunting yang miskin, ini anaknya jatuh ke stunting. Artinya dibantu ya, Betul, Bu, ya? Dibantunya dengan bantuan nutrisi dan non-nutrisi. Nutrisi itu pemberian makanan siap saji yang bergizi 1 kali setiap hari selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sampai anak itu 2 tahun. Seperti itu. Itu yang nutrisi. Kemudian yang non-nutrisi itu kita tahu penyebab stunting itu bukan hanya makanan ya, masalah gizi bukan, tetapi bukan hanya itu, tetapi ada faktor air bersihnya, sanitasinya. Jadi non-nutrisinya itu pemberian bantuan misalnya MCK yang layak, kemudian air bersih, penyediaan sarana air bersih dan sebagainya. Jadi itu bantuan nutrisi non-nutrisi. Terus Ibu kalau yang mau menjadi orang tua asuh dari keluarga yang tadi ya berisiko terhadap stunting, ini gimana caranya? Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya ada. Kami sebenarnya punya bukan aplikasi, pokoknya sedang dikembangkan, tetapi ada link yang bisa untuk diakses jika ada yang mau untuk menjadi orang tua asuh, mengisi kira-kira mau membantu untuk keluarga risiko stunting di kabupaten mana ya. Ini sebenarnya seluruh Indonesia, tetapi khusus di Maluku di 11 kabupaten kota ini silahkan memilih di situ, kemudian komitmennya apa bantuannya nutrisi, non nutrisi, selama berapa lama, seperti itu, berapa bulan, seperti itu. Jadi, silahkan ada aksesnya sesuai ini aja sesuai ya, kemampuan dan keikhlasan. Seperti itu. Terus selanjutnya Ibu apa? Itu yang pertama genting. Kemudian yang kedua tadi saya bilang kita baru launching Gati. Gati itu Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa dicetuskan Gati ini? Karena melihat fenomena sekarang ya, yang dalam pengasuhan kayaknya kurang ada keterlibatan ayah. Benar. Jadi seperti itu. Jadi berusaha untuk melibatkan ayah dalam pengasuhan anak. Baik anak masih balita sampai anak remaja pun masih bisa. Nah, gerakan ini mengajak komunitas-komunitas ayah atau bapak untuk bisa bergabung seperti itu. Ada layanan untuk konsultasi juga ada, kemudian ada juga komunitas-komunitas nanti akan ada pertemuan-pertemuan secara virtual seperti itu. Karena memang selama ini kan ayah-ayah itu berpemikiran bahwa kita kan udah capek nyari duit ya, jadi urusan anak tuh urusan orang tua. Nah, ini
terbitkan program ini salah satunya juga supaya ayah bisa lebih berpartisipasi ya Ibu ya. Betul sekali. Karena bagaimanapun juga nih Mbak, ayah itu adalah cinta pertamanya anak perempuan. Iya, benar. Ya, modelnya ya modelnya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki tuh lihat, oh ayah saya seperti ini, dia akan meniru seperti itu. Dan kalau ayahnya sangat berpartisipasi, anaknya juga berpotensi menjadi ayah yang baik di masa depan. Betul sekali. Jadi itu terkait Gati. Kemudian ada lagi Quick Win Tamasya. Namanya cantik-cantik ya. Genting, Gati, Tamasya ya. Kalau Tamasya itu Taman Asuh Sayang Anak. Nah, itu adalah Quick Win yang terkait pengasuhan juga sebenarnya, tetapi khusus sasarannya ke TPA. Cuma kita di Maluku nih tempat penitipan anaknya kan kurang ya. Kami melihat di contoh di Kabupaten Maluku Tengah ada tempat penitipan anak. Jadi itu yang menjadi sasaran Tamasya ini. Jadi ada kelas-kelas pengasuhan ke pengasuh di tempat penitipan anak tersebut sehingga mereka juga terpapar informasi tentang pengasuhan anak. Karena selama ibu bekerja kan anak-anak bersama dengan pengasuhnya. Jadi harus terpapar juga. Kemudian nanti juga ada juga virtual meeting kelas pengasuhan kepada pengasuhnya. Oke, jadi kalau misalnya nih Bu, si orang tuanya bapak atau ibunya sibuk bekerja, anaknya bisa dititipkan. Betul. Ya. Jadi ini juga solusi sebenarnya untuk para ibu dan bapak yang bekerja begitu. Selanjutnya Ibu apa lagi? Oke, itu yang 3 ya. Terus yang keempat, lansia berdaya. Kita tahu bahwa sekarang jumlah anggota keluarga kita yang lansia ya, jumlah lansia secara umum semakin bertambah karena kesehatan semakin bagus, fasilitas kesehatan semakin bagus, kemudian orang tua kita umur harapan hidup semakin panjang. Nah, kita berusaha supaya orang tua kita, lansia kita ini tetap berdaya, tetap produktif. Iya, betul. Kebanyakan lansia kan di rumah, kemudian sudah berkurang teman-temannya ya. Jadi itu lansia berdaya itu berusaha supaya lansia-lansia yang ada tetap menjadi lansia yang tangguh, berdaya, seperti itu. Bentuknya seperti ada namanya sekolah lansia, seperti ada sekolah lansia. Bukan cuma anak-anak ataupun juga remaja dan pemuda-pemuda yang kuliah, yang belajar, tapi lansia juga bisa belajar. Sekolah lansia namanya. Jadi sekolah lansia itu jangan berpikir bahwa sekolah lansia seperti anak sekolah yang harus di dalam ruangan. Karena ini lansia, kita tetap fleksibel. Apakah mau pertemuannya di dalam ruangan atau mau di luar ruangan, di pantai, atau silakan. Sesuai kesepakatan, tetapi ada kurikulum. Kurikulumnya itu disusun berdasarkan kebutuhan lansianya. Apakah lansia butuh terkait keagamaan, dimensi keagamaan, atau dimensi sosial ekonomi, silahkan. Nanti ada tim pengajar yang akan menyusun kurikulum dan mengajar sesuai dengan kebutuhan. Kita kerjasama dengan tim pengajarnya. Kemudian pertemuannya bisa 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan. Selesai kurikulum, setelah selesai mengajar, sekitar 6 bulan mungkin ya, tergantung dari frekuensinya, nanti akan ada wisuda lansia. Oh, aduh, masih bisa ngerasain wisuda. Yang mungkin para lansia yang sebelumnya tidak bisa merasakan sekolah, wisuda itu seperti apa, bisa dirasain saat usia lanjut ya. Iya. Ibu ya. Wisuda lansia tetap pakai toga kayak kita wisuda biasa itu loh. Dan itu membuat mereka sangat bersemangat dan mereka merasa dihargai dan mereka merasa mempunyai arti karena walaupun lansia tapi tetap seperti biasa, masih tetap produktif, bisa menjadi panutan dan sebagainya, seperti itu kira-kira. Selain belajar apa lagi Bu yang mungkin bisa dilakukan oleh lansia yang pasti berdaya? Lansia berdaya ini selain belajar, kemudian mereka juga bisa untuk senam bersama ya. Pada saat pertemuan ya, sebulan sekali bisa senam, kemudian lanjut dengan belajar. Materinya juga tidak panjang-panjang, tidak lama-lama karena kan menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian pemeriksaan kesehatan juga karena tim pengajarnya juga dari puskesmas ada. Jadi itu yang bisa mereka lakukan. Kemudian kalau mereka mau tamasya, kelasnya di luar, di pantai, itu sekalian rekreasi. Ya.
Bisa seperti itu. Seru banget tuh. Iya, sekolah Apalagi nih? lansia. Kemudian yang terakhir AI tentang keluarga. Jadi ini masih dalam proses ya, super apps tentang keluarga ini masih sedang proses. Kemudian nanti kalau sudah launching, sudah bisa di running, dilaksanakan itu, kalau mau tanya apa saja tentang pembangunan keluarga dan sebagainya, cari di situ nanti ada. Nanti langsung dijawab ya. Iya, sama betul. AI. Artinya perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh Kemenduk Bangga ya, Tribuners. Iya, ya. betul. Oke, Bu, udah panjang lebar tadi 5 quick wins-nya. Nah, selain 5 quick wins tersebut, apalagi nih mungkin program-program yang menjadi program prioritas dari Kemenduk Bangga / BKKBN ini? Oke, selain quick win ini kami tetap melaksanakan program Bangga Kencana. Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi pembangunan keluarga kami tetap melaksanakan. Kalau terkait pembangunan keluarga, BKKBN itu bekerja program-programnya itu siklus hidup. Mulai dari balita, kemudian remaja, kemudian pasangan usia subur atau usia produktif, kemudian lansia. Jadi seluruh siklus kehidupan itu ada. Kami punya dari namanya hulu ke hilir ya? Iya, jadi seumur hidup, siklus kehidupan itu ada. Diurus. Itu terkait pembangunan keluarga. Kami punya terkait balita, kami punya namanya kelompok bina keluarga balita. Nah, itu istilah lagi yang baru. Apalagi itu? Itu kelompok yang beranggotakan keluarga yang punya balita dan juga mungkin calon ibu ya, calon orang tua seperti itu. Nah, itu diberikan informasi, pertemuannya setiap sekali sebulan diberikan informasi tentang pengasuhan. Kembali lagi ke pengasuhan. Karena kita butuh untuk pembentukan karakter yang bagus dalam rangka kita mau mencapai Indonesia Emas 2045. Karena pembentukan karakter itu jangan nunggu udah gede ya, Bu ya, Iya, tapi kalau betul. bisa di usia dini tuh ya mulai dibentuk karakternya. Iya. Kita punya kelompok bina keluarga balita, kemudian kita punya namanya kartu kembang anak yang untuk memantau perkembangan pertumbuhan anak balita itu. Jadi setiap kali pertemuan selain dapat informasi tentang pengasuhan, kemudian bisa tahu perkembangannya sudah normal atau masih di bawah. Nah, seperti itu. Jadi sangat terbantu keluarga-keluarga yang punya balita untuk bisa bergabung dalam bina keluarga balita. Kemudian lanjut lagi ya. Remaja. Kami punya kelompok yang terkait remaja, tempat melaksanakan program. Kami punya namanya TIK Remaja. Apa itu? TIK Remaja itu kelompok pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Jadi di situ adalah kelompok yang anggotanya remaja. Di situ diinformasikan terkait bagaimana untuk menjadi remaja yang tangguh, remaja yang berencana, dan sebagainya. Programnya adalah generasi berencana. Mengajak remaja-remaja yang ada supaya merencanakan kehidupannya. Sekolah yang baik, selesai sekolah, kuliah, kemudian bekerja dulu. Setelah bekerja, punya penghasilan yang cukup ya, yang bagus, kemudian merencanakan untuk menikah. Jadi menikah sesuai dengan perencanaan. Iya, jadi salah satu upaya untuk menurunkan mungkin pernikahan dini ya, Bu. Betul, iya. Dan mencegah remaja jangan sampai terjerat dalam narkoba dan sebagainya. Karena mereka diberikan informasi tentang hal-hal yang membuat mereka bisa berprestasi, bagaimana mereka bisa selamat istilahnya melewati masa remaja yang penuh dengan gelora dan tantangan ini. Jadi itu terkait TIK remaja untuk remaja. Kemudian untuk orang tuanya, nah kembali lagi ke orang tua, lengkap ya. Orang tua ada namanya kelompok bina keluarga remaja. Itu adalah kelompok yang beranggotakan keluarga-keluarga yang punya remaja. Oh, jadi bukan cuma remajanya yang dikasih program-program, tapi si orang tua dari remaja ini juga. Iya. Karena cara pengasuhan kita sebagai orang tua ke anak yang balita beda dengan anak remaja. Cara komunikasi kita saja berbeda ya. Kita bagaimana kita bicara dan sebagainya. Dan juga tidak ada namanya sekolah jadi orang tua. Iya ya.
kita belajar terus untuk bisa kita memahami bagaimana pengasuhan kepada anak-anak Belajar kita. dari pengalaman aja ya, Bu, ya. Betul, dan bersyukur dengan ada kelompok-kelompok seperti ini bisa membantu kita untuk mengawal mereka supaya mereka bisa lewat masa remajanya dengan selamat. Jadi seperti mendapatkan itu. ilmu parenting yang lengkap Betul. banget dari BKKBN ini tuh. Iya. Wow. Luar biasa, kurang apa lagi coba dikasih semua ini loh sama BKKBN. Iya, kami berharap Iya. semua bisa dimulai dari keluarga. Karena kalau kita berharap Indonesia kita, negara kita menjadi negara yang bagus ya, kita berusaha untuk bisa mencapai Indonesia emas, semua dimulai dari dalam keluarga. Kita mau kita punya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, semua dimulai dari keluarga. Oke, Bu, di momen Hari Kartini ini juga Iya. mungkin saya ingin sedikit menyinggung soal kesehatan mental untuk perempuan, khususnya untuk ibu ya di dalam Iya. rumah tangga, karena kita tahu bahwa kalau mental ibunya sehat, ibunya bahagia, keluarganya juga pasti bahagia dan terurus dengan baik, karena segala Iya. sesuatu tuh biasanya diurus sama si ibu dari Iya, mulai betul. bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, untuk kesehatan mental ibu sendiri, apakah dari Kemenduk Bangga atau BKKBN ini memberi perhatian ataupun program khusus untuk kesehatan mental para ibu? Kalau secara khusus ya untuk kesehatan mental sebenarnya tidak, cuma itu tersirat dari program-program yang ada. Contoh dalam persiapan kita misalnya untuk kelompok bina keluarga balita ya, untuk pengasuhan kepada keluarga-keluarga yang punya balita, ada disisipkan materi-materi terkait misalnya ada kebutuhan khusus seperti itu, tentang bagaimana secara tersirat tapi tidak langsung ke kesehatan mental seperti apa. Contoh untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kan ada sesuatu yang ada spesial ya. Dan itu juga kalau tidak dipersiapkan mental orang tua itu ya akan menjadi masalah. Biar bagaimanapun kan pasti sebagai orang tua ada rasa apa ya, Bu? Iya. Semacam rasa Kenapa yang bertanya-tanya. Iya. Dan kadang kalau tidak benar-benar bisa menerima kan juga bahaya ya, Bu. Iya, betul. Nah, terkait itu kami punya kelas-kelas, atau bukan kelas sebenarnya istilahnya virtual ya. Kita karena terkait dengan efisiensi dan lain-lain juga ya, akhirnya kami berusaha memberdayakan segala yang ada. Nah, kelas-kelasnya itu kelas-kelas parenting, pengasuhan itu lewat virtual itu salah satunya bagaimana pengasuhan untuk anak berkebutuhan khusus. Itu disampaikan oleh dokter anak, kemudian dari psikolog dan sebagainya. Itu mempersiapkan dan membantu keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus. Itu salah satu contoh ya, supaya mereka siap secara mental, supaya tidak kaget lagi. Seperti itu. Oke, Bu, dalam periode triwulan 1 di tahun 2025 ini udah sejauh mana sih perkembangan implementasi dari 5 quick wins tadi? Iya. Oke, kalau untuk perkembangannya ada yang sudah jalan seperti Genting, kami sudah jalan di 11 kabupaten kota, gerakan orang tua asuh cegah stunting itu. Itu sudah jalan di 11 kabupaten kota. Sudah banyak penerimanya, sekian ratus keluarga risiko stunting yang terbantu lewat program Genting ini. Kemudian untuk lansia berdaya juga sebenarnya itu sudah jalan. Ya, kemudian gerakan ayat teladan tadi baru launching, tapi sebenarnya persiapan sudah dilaksanakan. Kemudian kami juga sudah mengundang mitra-mitra untuk bisa, ayo sama-sama kita begitu launching kita jalan seperti itu. Kemudian Tamasya itu juga sudah jalan. Hampir semua sudah jalan, cuma yang super apps ini yang sementara proses seperti itu. Oke. Kita berharap ke depannya bisa segera jalan dan bisa dirasakan manfaatnya seperti madu. Yeah. Dirasakan Manisnya bisa manfaatnya dirasakan. oleh masyarakat. Targetnya nih kira-kira dari yang Ibu lihat sejauh ini, kira-kira bisa langsung tercapai dalam waktu sesingkat 1 tahun begitu, Ibu? Kalau target ya, kalau dalam waktu singkat kita kan biasa kita evaluasi. Khusus ini minimal 1 bulan sekali kita evaluasi, tetapi khusus yang Genting biasa tiap 2 minggu sekali kami evaluasi pelaksanaan program dan sebagainya. Nah, kalau evaluasi bagaimana tercapai, kami berusaha untuk mencapai dong, karena itu menjadi target kinerja kami juga, dan itu dievaluasi. Tetapi
sampai sejauh ini di triwulan pertama ya, kami merasa itu sudah berjalan sesuai dengan tracknya. Kami berharap sampai akhir tahun bisa tercapai dan tahun depan bisa semakin banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari Quick Win ini. Intinya tetap optimis ya Ibu Iya, ya. betul. Oke, Bu, tadi juga udah disinggung gitu karena ada efisiensi anggaran. Nah, Mm-mm. kita tahu bahwa memang efisiensi anggaran merupakan suatu isu yang hingga saat ini masih tetap seksi dibicarakan ya begitu. Iya, betul. Dan berbagai lembaga dan juga kementerian pastinya terdampak dengan pemotongan anggaran dan lain-lain. Nah, untuk Kemenduk Bangga atau BKKBN ini sendiri di Maluku seperti apa Ibu dampak efisiensi anggaran ini? Dampak pasti ada ya, karena ini efisiensi anggaran yang cukup banyak seperti itu. Tetapi kembali lagi kita dalam melaksanakan program Quick Win dan sebagainya di lapangan, kami berusaha sesuai dengan filosofi. Jadi honey, bee, and bukan honey, flower, bee, and honey. Kami berusaha untuk dari sumber daya yang kami punya ya, apakah itu sumber daya keuangan, anggaran yang ada walaupun terbatas, kemudian sumber daya manusia yang ada, kami berusaha untuk memanfaatkan anggaran yang ada seefektif, seefisien mungkin supaya tetap bisa laksanakan program di lapangan. Untuk diketahui kami punya tenaga lapangan. Itu di setiap kecamatan ada. Jadi namanya penyuluh keluarga berencana. Kemudian di setiap desa kami punya namanya tim pendamping keluarga. Jadi semua sumber daya manusia yang ada kami berusaha daya gunakan supaya bisa membantu melaksanakan program yang ada dan masyarakat bisa dapatkan manfaatnya. Kami punya kader-kader KB di lapangan, itu kami manfaatkan. Dan kami biasanya selalu mengadakan evaluasi, oh ini sudah sampai di mana, kira-kira hambatan kendala apa, kira-kira kita pikirkan solusinya apa, seperti itu. Oke. Bu, di tengah efisiensi anggaran mungkin apa yang kira-kira dikurangi atau ditiadakan dari sebelumnya ya, sebelum efisiensi dan setelah efisiensi ini mungkin perbedaannya apa? Perbedaannya mungkin untuk pertemuan-pertemuan tatap muka semakin dikurangi. Tetapi kita punya, kan sekarang kita bisa virtual. Ya, kita jadi semakin sering kita virtual, walaupun kita dulu tatap muka, sekarang tatap laptop. Tatap laptop, tatap handphone. Iya, seperti itu. Tetapi kita berusaha memberdayakan dengan apa yang ada. Prinsipnya program harus jalan dan masyarakat harus mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Kita manfaatkan apa yang ada untuk laksanakan. Seperti itu. Strateginya apa nih Bu? Pemanfaatan dari sumber daya dan lain-lain tadi. Strategi yang paling istilahnya jitu tuh apa kira-kira? Strategi jitu yang tadi saya bilang itu. Selama ini kita biasa pertemuan tatap muka ya. Contoh misalnya informasi kita sosialisasi apa atau pelatihan apa gitu. Selama itu bisa kita dengan virtual ya, walaupun memang ada sedikit kekurangan bahwa kita tidak bisa memantau ya orang-orangnya ini apa mereka betul-betul memperhatikan atau tidak. Tetapi kalau kita pada saat virtual kita minta open kamera, setidaknya kita bisa alasan ya. Jadi informasi bisa tetap tersampaikan. Kemudian kita untuk mengecek apakah mereka bisa mengerti, kita ada pretest dan post test. Setidaknya kita tahulah daya tangkapnya mereka seperti itu. Itu contohnya. Mengurangi perjalanan dinas yang kurang perlu, betul-betul memanfaatkan apa yang ada seperti itu. Supaya lebih bisa efisien ya pastinya. Betul, Ibu. Nah, iya. Ibu, menurut Ibu seberapa penting sih peran perempuan dalam keluarga, dalam kependudukan dan juga pembangunan keluarga? Seberapa penting itu, perempuan itu penting sekali karena perempuan adalah tempat belajar anak-anak ya. Yang pertama di dalam keluarga yang ngajarin anak-anak itu perempuan, ibu. Disebutkan madrasah pertama. Iya, betul. Jadi ibu itu yang menjadi pengajar ya, pendidik pertama di dalam keluarga. Jadi penting sekali perempuan untuk bisa meningkatkan kemampuannya. Jadi sangat tepat sekali ini dalam kaitan dengan Kartini ya. Kita peringatan Hari Kartini 21 April ini
kita bersyukur sekali ya dengan apa yang sudah beliau lakukan ya, perjuangkan di masa lalu, sehingga kita sekarang perempuan-perempuan Indonesia bisa mempunyai akses pendidikan yang setara sama dengan laki-laki. Kita bersyukur sekali, dan kita tetap harus memanfaatkan itu yang sudah ada, bahwa kita boleh untuk mendapatkan pendidikan yang sama, manfaatkan sebaik-baiknya. Itu bahkan contoh. Bahkan yang udah nikah juga masih punya peluang untuk bisa sekolah lebih tinggi ya. Betul sekali. Bahkan ini saya pernah baca tuh, ibu hamil, ibu yang sedang hamil, kalau dia belajar itu menular ke janinnya, bahwa janinnya juga akan lebih cerdas karena pada saat ibunya hamil, ibunya sedang proses belajar. Ya, dan gen ibu itu gen yang paling besar diturunkan ke anak ya dibanding ayah. Oke, jadi memang sangat penting sekali peran perempuan dalam keluarga ya Tribuners. Dan nah, bicara soal peran perempuan nih, bagaimana sih Kemenduk Bangga atau BKKBN ini melibatkan remaja, perempuan dan juga ibu dalam setiap program-program, baik tadi program di luar Quick Wins maupun Quick Wins itu sendiri itu. Iya, terima kasih. Jadi kalau selama ini Kemenduk Bangga / BKKBN selalu melibatkan perempuan ya dalam program-programnya, karena ini terkait ketahanan keluarga. Kita berharap terkait pengasuhan. Selama ini pengasuhan kita melibatkan ibu-ibu atau calon ibu untuk menjadi pengasuh ya, seseorang yang sangat berperan dalam keluarga. Kita memberikan informasi, referensi terkait pengasuhan seperti apa, dan kita juga mengajak bapak-bapak lewat Gati itu. Jadi kita berharap bahwa perempuan, ibu di dalam keluarga itu menjadi agen perubahan ya, istilahnya agen perubahan yang mendukung peningkatan mutu peningkatan supaya berkualitas keluarga berkualitas. Itu adalah salah satu menjadi target kita, keluarga-keluarga Indonesia bisa berkualitas dan mendukung untuk Indonesia Emas 2045 seperti keluarga berkualitas. Nah, parameter dari keluarga berkualitas sendiri itu seperti apa Ibu? Ya, kita punya sebenarnya ada namanya indeks pembangunan keluarga. Jadi kemudian tadi keluarga berkualitas itu keluarga yang berketahanan. Berketahanan itu dia mampu melangsungkan keluarga yang dia tangguh. Kemudian kan keluarga sekarang itu banyak tantangannya, banyak, misalnya kesibukan keluarga orang tua, kemudian kesibukan anak dan sebagainya, itu salah satu tantangan. Tetapi dengan nilai-nilai positif yang ditanamkan di dalam keluarga, nah itu menjadi keluarga yang tangguh, yang berkualitas. Jadi bisa melewati tantangan zaman yang sekarang. Apalagi Bu, kita tahu di tengah perkembangan teknologi saat ini, keluarga tuh kalau pada ngumpul itu bahkan ada yang semuanya pada sibuk main HP, jadi nggak ngobrol. Iya, jadi nggak ngobrol. Itu program-program yang dicanangkan sama Kemenduk Bangga diharapkan bisa menyatukan kembali keluarga supaya bisa menjadi keluarga yang lebih berkualitas ya Bu ya. Betul, bahkan kami sempat loh punya namanya gerakan kembali ke meja makan. Apa itu? Jadi berusaha untuk waktu makan itu adalah waktu di mana selain makan ya kita juga berbincang-bincang dengan keluarga ya. Jadi kita berusaha supaya ada waktu tersendiri di mana kita bisa sambil makan, sambil berinteraksi, melupakan gadget ya. Kemudian kita ngobrol seharian kita ngapain, cerita-cerita. Dan saya juga kalau zaman dulu ya sempat ngobrol dengan orang tuanya pas makan malam. Nah, jadi BKKBN beberapa waktu lalu sempat ada gerakan kembali ke meja makan. Jadi berusaha supaya ada waktu tersendiri untuk makan bersama. Apakah pagi atau malam silakan. Karena memang apalagi kalau untuk orang tua yang punya pekerjaan begitu ya, ibu sibuk, bapak sibuk, anak juga sibuk sama aktivitasnya. Nah, ketemu di meja makan, diobrolin semuanya, keluarin unek-uneknya apa yang mau disampaikan ya biar bisa lebih dekat. Jangan sampai ya kita lebih dekat sama handphone dibanding sama keluarga sendiri. Oke, Ibu terus nih di dalam implementasi Quick Wins tadi ya, utamanya untuk penurunan stunting kan pastinya nggak mudah. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar
BKKBN atau Kemenduk Bangga ini dalam implementasi quick wins ini? Iya, kalau tantangan terbesar ya mungkin saat ini ya, saat ini tantangan terbesarnya adalah kita harus berkolaborasi dengan banyak orang. Jadi kita berusaha untuk memberi pemahaman yang sama ya dengan mitra lintas sektor dan sebagainya. Itu tantangan, tetapi bukan hambatan yang besar karena kita akan berusaha merangkul mereka semua. Kemudian terkait masyarakat juga, kita masyarakat beragam ya, dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Nah itu juga bisa menjadi tantangan, tetapi kita berusaha menginformasikan lebih lagi dengan bersama dengan teman-teman kita di lapangan. Jadi kemudian kita Maluku ini geografisnya ya, kita provinsi kepulauan. Nah itu karena letak geografisnya yang berpulau-pulau, nah itu juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, tetapi tetap kita berusaha supaya bisa terlaksana dengan teman-teman kita di lapangan. Tetap optimis dan sikat ya, Tribuners. Oke, Ibu, kita udah kayaknya punya banyak pertanyaan nih dari Tribuners yang mau ditanyain. Oh iya, silakan. Ini yang pertama dari Bakri Sidik, dia bilang Kemenduk Bangga atau BKKBN Maluku keren katanya. Oh, terima kasih. Makasih ya yang udah bergabung. Terus siapa lagi nih, bentar ya, kita lihat. Ada dari AKM Indah. Apa ini katanya? Oh, sebentar. Bisa dong katanya, dari Muhammad Akbar. Bisa dong, bisa apa nih? Oh berarti program-programnya tadi ya yang bisa diimplementasikan. Oh iya, bisa dong. Kayak butuh dukungannya ya dalam pelaksanaan program. Nah ini dari Haziza Wamnebo, PKB Kecamatan Kesui Watubela hadir dengan hashtag berencana itu keren. Oh iya, kayak berencana itu keren, sarangeo. Oh gitu. Oke, terus dari Sofi Pati Pelohi, sukses untuk program Duk Bangga. Iya, terima kasih. Terus ini dari AKM Indah, Rumah Sakit Kasim PKB Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru. Oh iya, dari Buru jauh ya. Kemudian ini juga dari Heni Keliduan, Adriana, PKB Maluku Tengah katanya. Oh iya, oke. Jadi semuanya menyaksikan ini ya Bu ya. Ternyata mereka menyaksikan ya. Oh ini ternyata masih banyak banget yang nyapa-nyapa nih Ibu. Oh, hai semuanya. Ini kayaknya di sounding di Instagramnya BKKBN kayaknya ya. Jadi ada banyak yang gabung. Memang ya. Aduh dari mana lagi nih? Dari Mariano Talapesi, PKB Kecamatan Salahutu hadir. Halo Salahutu, selamat bergabung. Kemudian dari Muhammad Akbar dengan hashtag Kartini Day. Lalu Hari Kartini kita ya. Ada hashtag Kemenduk Bangga, hashtag Maluku dan juga hashtag BKKBN. Kemudian ada sapaan dari Al dan Nita Ubro. Hai, halo. Terima kasih ya sudah bergabung. Oke, Ibu, terakhir, tapi mungkin ada satu lagi sebelum ini ya, sebelum terakhir. Apa harapan Ibu sebagai Kepala BKKBN ya untuk masa depan perempuan Maluku dan juga keluarga begitu pada umumnya? Seperti apa Ibu? Silakan. Harapan saya ya untuk perempuan Maluku, yang pertama saya berharap bahwa perjuangan Kartini, yang zaman dulu Ibu kita Kartini ya, jangan sampai selesai di situ, tetapi kita harus tetap terus melanjutkan. Salah satunya lewat pendidikan. Sekarang kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Ayo kita bersama-sama berusaha memperoleh pendidikan yang terbaik, yang setinggi-tingginya. Karena dengan pendidikan yang tinggi ya, bukan masalah ijazahnya, tetapi pengalaman, pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Bahkan jika nanti kita tidak bekerja ya, kita menjadi ibu rumah tangga, apa yang menjadi pengalaman pendidikan yang kita dapatkan itu kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kita menjadi madrasah ya, tempat yang pertama anak-anak kita belajar seperti itu. Jadi ayo kita yang pertama kita raih
pendidikan, jalani pendidikan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, di dalam keluarga, ayo untuk ibu-ibu ya, perempuan-perempuan hebat di sana, ayo kita menjadi agen perubahan di dalam keluarga kita. Mari kita berperan menjadi pendidik dalam mengasuh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, kemudian nanti di tahun 2045 bisa menjadi generasi yang berkualitas, generasi emas. Oke. Ibu juga mungkin ini dari ibu pribadi pesan untuk para perempuan yang lagi meraih mimpinya, ibu mungkin bisa memberikan inspirasi supaya bisa menjadi perempuan hebat seperti ibu di sini. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih untuk perempuan-perempuan hebat di sana, di luar sana yang sedang berjuang meraih mimpi. Ya, yang pertama, jangan pernah berhenti. Kalau capek, istirahat sebentar. Tapi setelah itu lanjutkan lagi. Jangan pernah berhenti berjuang. Ya, karena yang paling menyedihkan adalah kalau kita tidak pernah berjuang. Kita harus berusaha mencapai apa yang menjadi mimpi kita. Seperti istilah orang gantungkanlah mimpimu, cita-citamu setinggi bintang di langit. Kan tinggi tuh. Kalau tidak dapat pun setidaknya berada di antara bintang-bintang. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, kejar itu, lihat apa yang menjadi kekuatan kita, lihat juga apa yang menjadi kekurangan kita belajar untuk semakin memperkecil kelemahan kita, memperkuat kemampuan kita, kelebihan kita, sehingga kita bisa merintis jalan menuju impian kita. Saya rasa itu dari saya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Aduh. Ibu, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya berbagi kisah inspiratif dan juga menceritakan program-program luar biasa dari Kemenduk Bangga /BKKBN. Sukses selalu untuk semua program-programnya. Semoga bisa diimplementasikan dengan baik dan masyarakat di sana semuanya bisa merasakan manisnya program-program yang sudah dicanangkan. Oke, Tribuners, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Tribun Bastory edisi hari ini. Semoga apa yang disampaikan sama Ibu Kepala BKKBN tadi bisa menjadi inspirasi dan juga pengetahuan untuk kalian semua, dan semoga semua program yang sudah dicanangkan tadi oleh BKKBN bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat ya. Dan sekali lagi Putri mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kalian semua, perempuan-perempuan hebat di luar sana. Terus semangat dan terus memperjuangkan semua impian-impian kalian. Oke, kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit ya. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi